Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama video pembelajaran tentang biologi sel. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai sel prokariotik. Apa itu prokariotik? Organisme apa saja yang termasuk ke dalam prokariotik? Di akhir pembelajaran nanti kita akan mengetahui karakteristik apa itu yang dimaksud prokariotik, kemudian karakteristik sel prokariotik itu seperti apa, termasuk dari bagian luar, dalam, sel, sitoplasmanya, dan sebagainya. Kemudian mengapa organisme itu dikelompokkan ke dalam prokariotik? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan pertama sel prokariotik. Silakan menyaksikan. Pada pertemuan satu ini kita akan mengawali materi biologi sel. Jadi biologi sel ini perlu kita ketahui bersama agar ketika kita mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan sel itu kita lebih sedikit paham ya. Karena kalau kita bicara tentang anatomi, tentunya kita bicara tentang sel, kita bicara tentang morfologi, ya, ada kaitannya sel, atau fisiologi juga sel. Jadi karena organisme itu ciri khas utamanya atau karakteristiknya adalah tersusun atas sel gitu ya. Jadi pada topik ini yang akan kita bahas di materi biologi sel yaitu yang pertama prokariotik, eukariotik, lingkungan ekstrasel, membran plasma, inti sel, siklus hidup sel, ribosum, sintesis protein, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria dan jalur oksidasi, kloroplast dan fotosintesis, badan mikro, lisosum, dinding sel, dan sitoskeleton. Memang tidak semua ya secara lengkap, tapi ini dasar-dasarnya saja. Tentunya di dalam biologi sel ini nanti akan ada sedikit praktikum yang ditayangkan melalui video. Nah, kalau kita dulu belajar SD, SMP, SMA, ya, yang sudah SMA, kita memahami karakteristik dari sebuah organisme atau makhluk hidup. Nah, biasanya disebutnya makhluk hidup atau living things. Tapi kalau saya istilahnya senang dengan istilah organisme. Nah, apa sih karakteristik yang dikatakan bahwa benda itu adalah organisme? Ya. Characteristics of organism yang pertama composed of cells atau cellular organization. Jadi tersusun atas sel. Jadi kalau sebuah benda atau partikel atau apapun yang tidak tersusun oleh komponen-komponen sel, maka dia bukan organisme. Udah, itu ciri khas utamanya adalah tersusun atas sel. Respond to their environment. Jadi memberikan respon atau rangsangan kepada lingkungan ya, atau ibaratnya tuh sensitivitas ya. Jadi ada respon, misalnya kita sentuh dan sebagainya, tumbuhan terhadap cahaya dan sebagainya. Can grow, develop, and reproduce ya. Jadi dapat tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Apa sih bedanya tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh itu kan berdasarkan ukuran ya, misalnya dari kecil selnya kemudian menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Kalau berkembang itu lebih kepada tahapan-tahapan. Jadi memang perkembangan itu akan berjalan seiring dengan pertumbuhan. Tapi kalau dicontoh yang perkembangan apa sih contohnya? Misalnya perkembangan metamorfosis dari katak ya kan, dari telur kemudian dia berubah menjadi berudu atau kecebong, kemudian berubah menjadi katak berudu berkaki, kemudian katak muda dan dewasa. Pada manusia mulai dari zigot kemudian morula, blastula, itu perkembangan. Nah, kalau reproduksi ya bisa menghasilkan keturunan ya. Obtain and used energy, jadi membutuhkan atau memerlukan dan menggunakan energi. Nah, energi itu dari mana ya? Tentunya dari asupan nutrisi ya. Nutrisi macam-macam tergantung organisme itu makannya apa ya kan, nutrisinya apa. Dan nanti digunakan energi. Nah, energi ini dari mana? Ya dari makanan itu yang nanti diolah di dalam sel. Nah, maka pentingnya sel itu di situ. Maka sel itu disebut juga sebagai unit struktural paling kecil dan fungsional. Jadi fungsi-fungsi itu ada di dalam sel. Maintain internal balance, jadi menjaga keseimbangan dalam tubuh
atau yang disebut dengan istilah homeostasis. Jadi kita haus, kita butuh minum. Nah itu karena cairan di dalam tubuh kita berkurang. Nah itu ada keseimbangan. Allow for evolutionary adaptation. Jadi mengizinkan atau sepakat bahwa ada namanya adaptasi evolusi. Ya itu. Jadi kalau ada yang digambar sebelah ini adalah contoh-contoh sel, tapi animasi ya. Ini contoh-contoh bentuk sel. Jadi beragam ya bentuk-bentuk sel. Nah, kalau kita bicara sel, tidak lepas dari klasifikasi atau sejarah kingdom. Jadi di dunia ini itu kan sebenarnya dikelompokkan menjadi kingdom-kingdom. Nah, waktu awalnya ada 2 kingdom ya, kemudian 3 kingdom dan seterusnya hingga 6 kingdom. Ada yang membaginya 8 kingdom. Tapi kalau saya seringnya menggunakan yang 6 kingdom yang Eubacteria, Archaebacteria, Protista, Plantae, Fungi, dan Animalia. Ini nanti kalian akan pelajari di klasifikasi, entah di taksonomi tumbuhan, taksonomi hewan ya. Jadi kalau ditanya organisme di dunia ini, di bumi ini apa aja sih, ya jangan cuma tahu tumbuhan, hewan, manusia ya kan. Hewan dan manusia ya, itu masuk dalam kingdom Animalia. Fungi, jamur, Plantae, tumbuhan, Protista, ini contohnya alga, amoeba ya, protozoa itu. Nah ini kelompok bakteria yang dulu masuknya Monera. Nah, kenapa kok bisa muncul seperti ini? Karena biologi itu kan ilmu yang terus berkembang, mengikuti perkembangan zaman, ya kan? Karena ditemukannya adanya 3 domain, ya. Domain yang utama ada bakteria, archaea, dan eukariota. Nah, bakteria ini kingdomnya yaitu Eubacteria. Archaea ini kingdomnya Archaebacteria. Sama-sama bakteria, ya. Tapi bedanya kalau Archaebacteria ini biasanya hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, jadi bakteri metana, bakteri di lingkungan yang asin tinggi misalnya begitu. Nah, ini dari kelompok-kelompok ini kingdom-kingdom. Nah, kalau yang ini Protista, ya masuknya ini Protista, ini Protista. Kalau Plantae ini, animals ini Protista juga ini ya ini. Nah, ini kingdom ini kalau kita gambarkan itu dibagi hanya menjadi 2 kelompok, yaitu prokariotik dan eukariotik. Makanya nanti kita akan belajar apa itu sel prokariotik, apa sel eukariotik. Kalau saya sih biasanya bacanya sih, karena itu sebenarnya. Jadi prokariotik itu ya kelompok bakteri ini, baik Eubacteria dan Archaebacteria. Kalau eukariotik ya kelompok-kelompok ini, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk tabel, ya ini nanti kamu bisa baca sendiri, tapi kita tidak perlu mengulas secara dalam karena materi kita di sel. Jadi domainnya itu kan ada 3, bakteria, archaea, dan eukariota. Nah ini akan membentuk kingdom. Nah kalau kita belajar di klasifikasi kan ada kingdom, phylum, ya kan, klasis, ordo, family, genus, dan spesies hingga paling akhir. Nah ini kingdomnya ada 6 kingdom. Nah kelompok ini kelompok prokariotik. Ya, pro itu kan sebelum, karyon itu inti. Jadi dia itu belum memiliki inti sejati. Ya karena intinya nukleus. Jadi dalam sel itu ada nukleus. Nanti kita pelajari bersama. Itu tidak diselubungi oleh membran inti sel. Nah, maka sering disebut tidak memiliki inti sejati. Nah jadi ini kamu sekarang kalau tahu bahwa di dunia ini bukan hanya tumbuhan, hewan, dan manusia, tapi banyak sekali organisme, termasuk bakteri tadi yang prokariotik. Nah, menurut saudara, ini sel apa sih? Nah, ini sel apa yuk? Yang ini ya, ini adalah sel bakteri. Kecil ini memang nggak ada magnification-nya, nggak ada perbesarannya, ya harusnya ada ya, tapi ini bakteri biasanya dilihat dengan perbesaran 1000 mikroskop ya. Kecil. Ini sel apa ini? Kalau kamu belajar di SMP atau SMA, sel saraf ya, bentuknya unik ya, dia ada dendrit. Kita ingat ini nukleusnya yang berwarna ungu pekat.
Kemudian ini sel apa ini? Sel darah. Ini eritrosit atau sel darah merah. Ini leukosit. Dia punya intinya nukleusnya berbentuk lobus-lobus begini. Lobus itu ruang-ruang. Ini sel apa nih? Waktu SMP, SMA, SD. Sel otot. Otot apa? Otot lurik atau otot rangka yang menempel pada tulang kamu. Ini ya, intinya terdesak di pinggir. Nah, ciri khasnya. Ini sel apa nih yang bentuknya seperti sandal ini? Ini termasuk dalam protozoa ya, paramecium, bentuknya seperti sandal. Nah, ini kalau dilihat pakai mikroskop nanti ada di kalau mau lihat di video YouTube saya ada itu tentang under mikroskop, bisa dilihat. Kemudian ini Volvox ya, koloni-koloni Volvox ini alga. Kalau ini termasuk protozoa. Ini jamur fangga ini sporangiumnya, di dalamnya ada spora-sporanya. Ini sel hidrilla ya, ada kloroplasnya. Jadi ini bentuk-bentuk sel. Jadi kalau kamu lihat tadi yang digambar di depan ini kan animasinya. Nah, ini animasi ya, ini animasi. Tapi kalau kita lihat ya bentuknya beragam. Nanti tidak bisa kita samakan selnya karena sesuai dengan fungsinya nanti sel itu. Nah, sekarang kita belajar tentang prokariot. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa ada domain eubacteria, bakteria, dan eukariota. Nah, prokariot itu kan tadi kita contohnya adalah bakteri, kelompok bakteri. Nah, apa aja? Sel ya, kita tahu bahwa merupakan unit terkecil dari organisme ya, atau makhluk hidup. Sel kenapa sebagai unit terkecil? Karena dia mampu atau dapat bertahan hidup tanpa kehadiran sel lain. Karena di situ dia ada mekanisme kerjanya di dalam sel itu. Ada yang mengatakan bahwa virus itu merupakan kehidupan yang paling kecil atau lebih kecil. Namun kita ingat, reproduksinya masih bergantung pada sel hidup. Apakah virus bisa dikatakan sebagai sel? Kalau saya sih tidak. Karena kita sepakat bahwa organisme ya, atau makhluk hidup adalah benda atau sesuatu yang memiliki komponen-komponen sel. Kalau kita lihat virus, itu kan komponennya itu tidak lengkap selnya. Mungkin dia hanya punya misalnya selubung protein. Nah, di sel ada protein ya kan. Kemudian ada materi genetik ya, DNA atau RNA. Jadi salah satunya. Makanya ada virus corona dan sebagainya. Itu kan dia hanya bisa hidup ya di sel hidup. Ya, jadi misalnya masuk ke dalam saluran pernapasan. Virus tertentu misalnya virus campak ya, maksudnya dia ke bagian mana. Virus HIV dia menyerangnya apa. Jadi dia spesifikasi ya virus itu. Jadi dia hanya sebuah partikel tapi bisa bereplikasi. Nah, istilahnya bukan reproduksi tapi replikasi, memperbanyak diri di sel hidup. Makanya kalau saya berpendapat bahwa virus bukan organisme, cirinya apa? Ya dia bukan tersusun atas komponen sel, tidak memiliki nukleus. Kalau punya materi genetik tidak ada nukleus, tidak ada sitoplasma. Nah, nanti yang akan kita bahas. Begitu. Prokaryotik ya, seperti tadi saya katakan bahwa pro itu sebelum karyon itu inti. Jadi sebelum inti, jadi artinya sebelum itu bukan berarti tidak memiliki inti sel, tidak memiliki materi inti ya. Tapi maksudnya materi nukleusnya itu tersebar di sitoplasma. Jadi materi genetik. Jadi dalam nukleus itu sebenarnya ada materi genetik yang itu DNA dan RNA. Apa? Jadi kalau kita bicara materi genetik ada DNA dan RNA. Nah, itu biasanya ada di dalam nukleus. Meskipun sebenarnya juga tersebar kalau kita lihat secara lebih dalam. Jadi jangan bingung, materi genetik itu ada DNA dan RNA. Ya, yang nanti kita akan bahas nanti bentuk kromosom dan sebagainya. Nah, kalau pada virus tadi hanya ada DNA atau RNA saja. Nah, gitu. Nah, kalau eukaryotik artinya U itu real dan karyon inti, jadi memiliki inti yang sebenarnya. Jadi kita ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Prokaryotik itu kelompok bakteri titik. Tidak ada kelompok bakteri dan archaea tadi, archaea bakteria itu. Selain itu adalah eukaryotik. Gambar apa ini? Nah, ini gambar animasi tentunya ya.
Kalau bisa nebak ya keren lah. Dulu waktu SMP atau saat pelajaran atau SMA juga mendengarkan Luis. Ini kalau kita lihat strukturnya, ini materi genetik. Materi genetiknya tersebar, tidak membentuk lingkaran atau bulatan. Berarti ini contohnya bakteri. Ciri lainnya adalah dia punya pili-pili. Kemudian ini apa? Sel tumbuhan. Cirinya apa? Ada dinding sel. Ini juga ada dinding sel. Tapi materi genetiknya, nukleusnya itu sudah diselubungi oleh membran nukleus. Jadi ini membran nukleus. Nah, kemudian biasanya bentuknya itu, nah ini tadi apa? Sel tumbuhan. Bukan karena warnanya hijau ya, tapi ciri khasnya apa? Kalau kita lihat ada nukleusnya seperti ini, beda dengan bakteri ya. Kemudian ada bagian yang lebih besar nih biasanya. Nah ini vakuola. Nah ini biasanya di sini untuk aktivitas penyimpanan, misalnya amilum dan sebagainya. Ciri khas yang lain itu biasanya dia dijumpai kloroplas. Nah ini tapi nggak gitu jelas ya kloroplasnya. Jadi yang fungsinya untuk fotosintesis. Nah, kalau yang ini sel hewan. Nah, ciri khasnya dia tidak punya dinding sel. Sel bakteri punya dinding sel tumbuhan punya, sel hewan tidak punya. Nah, coba aja kalau kamu ada dinding selnya, kayak apa nanti kamu hidupmu ya kan? Hidupmu seperti dikekang ya, enggak lah ya. Jadi tidak ada dinding selnya. Nah, ciri khas yang lain apa? Ciri khas yang lain adalah sentriol. Nah ini sentriol. Jadi kalau pada sel tumbuhan tidak punya sentriol. Nah nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Ini gambaran aja. Nah kalau ditanya mana yang prokariotik dan mana yang eukariotik, ingat kita bersama-sama bahwa prokariotik bakteri, ini eukariotik. Jadi kita sudah paham bahwa prokariotik adalah organisme atau sel yang tidak memiliki membran nukleus. Jadi dia tuh di nukleusnya apa di ininya tidak punya nukleus, membran nukleus. Nah, kadang materi genetiknya ini disebut nukleoid. Kita bahas lebih dalam. Ini struktur bakteri. Coba kamu buka bukumu atau buku apapun, internet atau apapun, silahkan coba kira-kira ini bagiannya apa. Nah, bukanya di sumber yang terpercaya ya kan. Jangan tanya Mbah Dukun ya kan atau paranormal, tapi cari di sumber-sumber terpercaya. Bisa di post videonya kemudian kamu cari biar hidupmu itu tidak menerima informasi terus gitu loh. Ya, takutnya kalau saya kasih informasi salah ya kan kayak gitu. Atau kalian bisa cek lagi gitu ya. Jadi langsung saja nomor 1 apa paling luar. Nah, kalau pada bakteri biasanya paling luar ini tersusun atas kapsul. Nah, ini kapsul yang melindungi bakteri. Atau ada juga yang tersusun atas slime layer atau selaput lendir. Ini ciri khasnya. Terus setelah kapsul atau selaput lendir, lapisan berikutnya adalah dinding sel, cell wall. Ini gambar animasi ya. Setelah cell wall, baru membran sel atau sel membran ya. Atau yang ada nyebut plasma membran. Kalau saya sudahlah sel membran aja, membran sel biar sama. Terus ada cairan di dalam sel. Apa cairannya? Cairan sitoplasma. Nah, pada virus nggak ada, maka dia bukan organisme. Virus punya kapsul, selubung protein punya, tapi dia tidak punya membran sel, tidak punya sitoplasma ya. Kemudian nomor 5 ini apa nih? Ini adalah tadi bahwa di dalam sel itu ada yang mengatur, yaitu materi genetik yang mengkode-kode lah istilahnya gitu. Di virus juga punya ya, tetapi dia hanya punya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Nah ini materi genetiknya tersebar, dia tidak diselubungi oleh membran nukleus. Nah, materi genetik ini atau sering disebut dengan nukleoid. Nah, materi genetik itu nanti ada DNA dan RNA yang akan membentuk kromosom lah istilahnya gitu. Tapi supaya gampang mengingatnya adalah materi genetik.
Kemudian ada materi genetik atau DNA, ya kan, ada DNA yang berbentuk sirkular atau lingkaran. Nah, ini disebut dengan plasmid. Nah, DNA ini, plasmid inilah yang biasanya nanti ada kalau kalian belajar bioteknologi adalah ada teknologi plasmid, ya. Bagaimana menyisipkan gen-gen ke dalam plasmid, karena dia kan DNA. Di dalam DNA itu ada gen. Nah, nanti dibahas lagi. Terus di bagian luar dari kapsul itu ada, sebenarnya dia sampai bawah ini dalam ya, itu ada yang namanya pili. Nah, pili itu yang kecil-kecil ini, rambut-rambut kecil pili. Kalau pada bakteri disebut pili, rambut-rambut kecil ini. Ini biasanya untuk pertukaran plasmid juga, misalnya ada bakteri di sini. Juga sih istilahnya nanti, kalau belajar mikrobiologi. Terus ada ribosom. Nah, ini ribosom kecil-kecil ini. Fungsinya untuk sintesis protein. Jadi protein itu terbentuk di ribosom, dibantu oleh ribosom. Kemudian ada granula makanan, dan tergantung jenis bakteri. Kemudian ada flagella. Flagella ini yang untuk bergerak. Beberapa bakteri punya flagella, tidak semua ya. Jadi kita kadang terlalu ini struktur umumnya gitu. Jadi itulah struktur dari bakteri yang sangat kecil, tapi lebih besar daripada virus ya. Apa yang menjadi basic utama dari perbedaan antara sel prokariot? Tadi kan ada eukariotik, ada eubakteria dan archaebakteria. Sama-sama prokariotik ya ini. Ini bakteri yang bakteri itu bakteri yang biasanya menyebabkan TBC, bakteri yang menyebabkan misalnya tipes ya kan, atau bakteri-bakteri yang biasanya untuk yogurt. Jadi bakteri itu tidak harus bernegatif ya, ada yang fungsinya untuk makanan dan sebagainya. Kalau archaebakteri ini contohnya bakteri-bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim. Nah, pada dinding selnya, pada eubakteria itu tersusun atas peptidoglikkan, sedangkan pada archaebakteria tidak memiliki peptidoglikkan. Dia hidup di lingkungan yang ekstrim kalau archaebakteria. Ya. Kemudian bakteri itu juga dia melakukan reproduksinya dengan pembelahan biner. Ya. Jadi dari satu sel bakteri menjadi dua dan sebagainya. Ini contohnya archaebakteria, metanogen, ekstrim, halofil. Halofil itu hidup di lingkungan yang asin. Termofil itu hidup di lingkungan yang panas. Kalau metanogen itu yang metananya banyak. Jadi tadi dikatakan apa sih yang termasuk dalam prokariotik ini? Ya tadi eubakteria dan archaebakteria. Kelompok bakteri itu ya itu, dan cyanobacteria. Cyanobacteria itu siapa sih? Ya. Cyanobacteria itu dulu dimasukkan ke dalam alga hijau biru namanya dulu, ya kan. Tetapi setelah diamati dia itu dimasukkan ke dalam prokariotik. Ya, tentunya apa alasannya dimasukkan ke dalam prokariotik? Ya, tentunya kita lihat pro sebelum karyon inti. Jadi dia belum memiliki inti yang sejati. Jadi nukleusnya, materi genetiknya masih tidak terselubungi oleh membran nukleus. Jadi tadi kita gambar, jangan salah, ini yang namanya membran sel ya. Kalau membran nukleus itu nanti membran yang menyelubungi ini. Nah, kalau pada prokaryote tidak ada. Jadi membran itu selubung atau lapisan. Nah, cyanobacteria ini umumnya lebih besar. Nah, contohnya apa sih kalau cyanobacteria? Bisa lihat di YouTube saya. Nah, ini. Nah, di praktikum YouTube saya. Jadi cyanobacteria itu biasanya tuh yang kalau kamu sebut itu lumut itu loh, lumut yang di kamar mandi ya, yang warna hijau-hijau itu sebenarnya bukan lumut ya, tapi itu adalah cyanobacteria atau kumpulan alga-alga hijau juga bisa ya. Jadi kita harus lihat dulu pakai mikroskop. Biasanya kalau kamu lagi jalan-jalan memadu kasih di air terjun ya kan, atau di tempat yang lembab ya kan, jalan-jalan di kebun raya itu kan, kalau misalnya licin, nah lantainya licin, apa kok lantai sih, bawahannya licin itu apa, beton-betonannya licin atau batu-batunya licin itu karena ada kumpulan dari cyanobacteria. Atau kalau kamu sering main comberan di selokan ya kan, maksud mana udah besar main comberan ya, jadi itu ada hijau-hijau ya kan, hijau-hijau terus
kadang-kadang menghitam ya, terus ada kayak beruduk-beruduk. Nah itu cyanobacteria. Atau di danau yang warna hijau, nah itu kan ada alga-alga hijau dan cyanobacteria biasanya. Nah di samping itu cyanobacteria ini juga bisa melakukan fotosintesis, ya kan? Jadi kelompok prokariotik yang bisa melakukan fotosintesis salah satunya adalah cyanobacteria, karena dia punya membrana fotosintetik nanti di strukturnya. Nah, sel prokariotik ini dikelilingi oleh dinding sel yang bukan dari selulosa tadi ya. Kadang di depannya, di luarnya dilapisi oleh kapsul sejenis jeli atau yang berupa lendir. Nah, kalau pada cyanobacteria ini struktur luarnya adalah lendir gitu. Nah, pada bagian dalam dinding sel itu terdapat membran. Jadi kalau tadi gambar itu, nah ini kan kapsul, kemudian dinding, kemudian membran. Nah, di membran sel ini biasanya ada struktur yang namanya mesosum. Nah, coba ini ada. Nah, ini. Pada bagian tertentu dari membran plasma terjadi lekukan ke arah sitoplasma ke dalam yang disebut mesosum. Ini fungsinya setara dengan mitokondria. Jadi mitokondria itu fungsinya untuk membentuk sebuah energi atau ATP, ya kan? Kalau pada cyanobacteria itu biasanya ada membrana fotosintetik, yaitu lekukan-lekukan itu tadi di membran. Nah, jadi mesosum inilah kalau pada prokariotik dikatakan fungsinya setara ya, dengan mitokondria. Membran plasma pada sel prokariotik juga membentuk lipatan ke arah sitoplasma, strukturnya seperti lembaran-lembaran halus disebut lamela sitomembran atau membrana fotosintetik. Ini biasanya dijumpai pada cyanobacteria. Nah, cyanobacteria itu seperti apa ya itu tadi yang contohnya yang bikin licin itu ya. Pada bakteri fotosintetik lainnya ada juga yang disebut kromatofor. Jadi bakteri itu juga ada yang berfotosintetik ya selain itu ya. Pada bakteri ungu ya, membrana fotosintetik tidak berbentuk saluran halus tetapi bentuk seperti bangunan seperti kantong-kantong ya. Bentuk dari hasil invaginasi atau pelekukan membran plasma ke arah situ. Jadi unik. Nah, kalau kita belajar satu-satu pusing ya kan, tapi ini secara umumnya. Nah, di dalam membran plasma terdapat sitoplasma, ribosum, dan nukleoid. Nukleoid itu materi genetik tadi yang menyerupai nukleus. Di sitoplasma dapat mengandung vakula, vesikel, ya, dan menyimpan cadangan gula kompleks. Nah, pada beberapa cyanobacteria, vakula berisi gas nitrogen. Ribosum terdapat bebas di dalam sitoplasma dan tempat terjadinya sintesis protein. Dengan mikroskop elektron dapat ditunjukkan adanya daerah inti yang jernih yang dinamakan nukleoid. Tadi itu materi genetik yang akan membentuk kromosom tadi itu. Nah ini tadi ya, jadi kalau tadi itu keterangannya, jadi kamu baca aja. Jadi paling luar itu adalah kapsul atau ada yang slime layer, kemudian ada membran sel, dinding sel, kemudian baru membran sel, sitoplasma ini ribosum ya. Ini strukturnya hampir sama ya. Nah ini cyanobacteria. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ini strukturnya sama ya. Paling luar ada sebenarnya ini ada tambahan di sini cell wall, kemudian ada juga slime layernya. Nah ini apa sih mukus atau lendir. Ini terus ada dinding sel, kemudian plasma membran, dan ini melekuk-lekuk membentuk membrana fotosintetik. Di sini nggak gitu jelas ya, DNA ini materi genetik, jadi jangan bingung kok ada yang bilang DNA, ada yang bilang RNA ya. Tergantung referensinya mana, yang jelas DNA itu adalah materi genetik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai prokariotik. Sekarang coba kamu kerjakan post test. Kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom, ya, nanti lihat dulu, kemudian kerjakan soal berikut. Kelompokkan organisme berikut ke dalam 6 kingdom dengan cara melingkari dan menuliskan nama kelompok di pohon filogeni tersebut. Jadi kamu coba mana satu kingdom bakteria itu mana saja, kamu tulis aja daripada kamu lingkari. Kalau mau gambar ya boleh, ya kan, bisa diketik atau tulis tangan aja lah. Nah, ini
Kamu silahkan nanti tulis tangan boleh ya. Saran saya sih ditulis tangan aja ya kan, nanti kemudian difoto dan dikirim begitu. Jadi dibuat di folio ya, lebih baik di folio karena nanti kan kumpulannya banyak nih. Dibuat dalam folio bergaris atau tidak terserah ya. Jadi ditulis tangan kemudian dikirimkan. Yang B, awalnya cyanobacteria dikelompokkan ke dalam eukariotik, yaitu kelompok alga. Ada yang menyebutkan seperti ini ya, karena dia disebut alga hijau biru waktu itu. Nah, mengapa sekarang kok dikelompokkan ke dalam prokariotik? Apa yang menjadi dasar organisme dikelompokkan ke dalam prokariotik dan eukariotik? Jadi, kenapa sih kok organisme itu dikelompokkan ke dalam prokariotik dan eukariotik? Apa ciri khas utamanya? Satu aja, tapi kamu bisa menjelaskan. Menurutmu virus itu termasuk organisme atau bukan? Nah, itu kamu jelaskan, tuliskan aja di folio bergaris. Nah, kita sudah belajar mengenai sel prokariotik, bahwa prokariotik itu berasal dari kata pro dan karyon. Pro itu sebelum, karyon itu inti atau nukleus. Jadi sebelum inti, artinya bahwa sel prokariotik itu tidak memiliki inti sejati atau nukleus sejati. Mengapa? Karena materi genetik yang merupakan inti itu tidak diselubungi oleh membran nukleus atau membran inti. Berbeda dengan eukariotik yang akan kita bahas di pertemuan 2. Apa saja yang termasuk dalam prokariotik? Sel prokariotik adalah contohnya bakteri, cyanobacteria, dan archaeobacteria. Jadi itulah kelompok dari prokariotik. Apa saja strukturnya? Tentunya paling luar secara umum ada kapsul atau ada yang slide layer juga atau selaput lendir pada cyanobacteria, kemudian dinding sel, membran sel, kemudian sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu ada organel-organel seperti ribosum, juga ada materi genetik dan sebagainya. Itu tadi pembelajaran mengenai sel prokariotik. Semoga bermanfaat. Selamat siang.